3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sekar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti Aisyah. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Ibu baik. Bagaimana Bu Siti kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Bisa bertemu dengan Ibu hari ini, senang sekali. Kita sudah janjian ya Bu, Iya, untuk melakukan persiapan sebelum Ibu melaksanakan supervisi akademik begitu ya Bu? iya Kemarin Ibu. hasil pembicaraan kita. Iya Iya. betul. Bagaimana Bu? Kita mulai saja ya 20 menit atau 30 menit ke depan ini untuk persiapan Ibu ya. Baik Ibu. Baik, kira-kira Ibu untuk persiapan nanti kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan dari proses coaching nanti terhadap rekan Ibu? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya tingkatkan yaitu kompetensi dalam membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Bu. Baik, kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot ya Ibu. Iya. Boleh saya tahu Bu, bagaimana menurut Ibu, pertimbangan apa yang membuat Ibu berpikir bahwa kompetensi ini perlu Ibu tingkatkan? Iya, karena saya rasa ini sangat penting karena saya ingin kemampuan pertanyaan yang berbobot ini bisa saya dapatkan supaya saya dapat menggali informasi dari coach yang akan saya ajak bicara pada hari ini, Bu. Jadi saya rasa ini adalah salah satu yang penting harus saya pelajari lebih dalam lagi, Bu. Baik, agak mundur sedikit ya Ibu. Jadi Ibu menyampaikan bahwa ingin meningkatkan kemampuan untuk membuat pertanyaan berbobot. Berarti tujuan kita hari ini adalah mempersiapkan gitu ya Ibu, agar nanti Ibu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Harapan Ibu ada lagi Bu dari percakapan kita hari ini? Nah, tentunya harapan saya dapat menggali informasi dan tentunya bisa membuat coach saya menjadi memiliki ide-ide praktik baik yang baru, Bu, atau Baik, gagasan-gagasan baru. Iya. Ibu ingin bisa menggali informasi dan apa tadi Bu, membantu agar rekan Ibu bisa Menemukan ide-ide untuk meningkatkan pembelajaran gitu ya Ibu ya. ya, betul Ibu. Baik, tadi Ibu menyampaikan bahwa yang ingin ditingkatkan adalah kemampuan menyampaikan pertanyaan berbobot. Menurut Ibu, apa dampak dari peningkatan kompetensi ini bagi Ibu maupun bagi pihak-pihak lain? Baik, menurut saya tentunya akan sangat berdampak karena untuk saya sendiri, untuk saya pribadi, saya bisa lebih mengetahui tentang masalah coaching. Saya juga jadi dapat memberikan ide-ide untuk coach tersebut dan mudah-mudahan juga dapat berdampak baik untuk coach yang nanti akan saya coaching, Bu. Baik, jadi tadi Ibu menyampaikan Ibu jadi tahu masalah gitu, tantangan yang dihadapi coach, kemudian ide-ide yang bisa digali, dan satu lagi apa Bu tadi, maaf? Sudah menggali ide-ide dari coach. Gali ide dari coach ya. Iya, baik Ibu. Nah, kira-kira Ibu ya, untuk bisa mencapai tujuan tadi, apakah Ibu sudah mempertimbangkan alternatif apa yang mungkin bisa Ibu lakukan? Alternatifnya mungkin saya akan ajak bicara, saya akan lebih memperdalam tentang masalah yang sedang dihadapi dan mencoba menggali jawaban-jawaban atas pertanyaan atau atas masalah yang sedang dihadapi oleh coach tersebut, Bu. Ya, berarti ada 3 hal ya Bu. Pertama, mengajak bicara ya, mengenai topiknya, kemudian masalah apa yang dihadapi, kemudian digali lagi dari pertanyaan, dari hasil obrolan dengan coach Ibu nanti gitu ya, rekan Ibu yang akan Ibu supervisi. Baik, menurut Ibu bagaimana dari 3 hal ini? Cukup atau ada lagi kah kira-kira yang bisa ditambahkan?
Saya rasa cukup Bu untuk di awal pertemuan karena ini adalah pertemuan pertama. Dengan guru Hmm, tersebut saya rasa 3 poin ini sudah cukup. jadi Ibu akan membuat pertanyaan begitu ya, Ya. menggali masalah apa yang dihadapi, kemudian dari hasil pembicaraan nanti apa-apa yang menjadi poin-poin utama begitu akan Ibu elaborasi lagi begitu ya tadi ya menggali dari pertanyaan. Baik. Em, saya rasa tiga ini begitu. Apa yang Ibu rasakan setelah kita bicara, setelah Hmm, kita berdiskusi ini? iya, dengan diskusi ini saya berharap saya dapat membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, dan mudah-mudahan saya juga bisa menggali informasi atau masalah yang sedang dihadapi oleh coach saya saat ini. Dan saya merasa sangat senang karena dapat kesempatan untuk bisa langsung dilihat oleh ibu dalam proses supervisi akademik ini. Baik, adakah Bu dukungan atau alat tertentu yang bisa membantu Ibu nantinya? Kira-kira? Dukungan dari kepala sekolah tentunya, dari warga sekolah yang ada di sini, dan mungkin nanti saya hanya membuat catatan-catatan kecil supaya nanti bisa saya rapihkan dan nanti bisa menjadi catatan untuk saya nanti laporan kepada atasan saya. Baik Ibu ya. Jadi selain tadi Ibu memperkirakan begitu ya, Ibu memperkirakan, kemudian Ibu juga akan membuat catatan-catatan kecil demikian supaya nanti menjaga begitu ya, Ibu Ya, agar pertanyaan yang tergali ini benar-benar pas begitu ya dengan kondisinya. ya. Bagaimana Bu? Ada lagi kira-kira? Cukup Ibu? Cukup ya Ibu ya Ya. untuk persiapan nanti. Kemudian kapan kita akan ketemu lagi untuk bicara apa namanya kemajuan yang sudah atau perkembangan dari hasil supervisi Ibu kira-kira? Minggu ini saya proses, nanti insya Allah selesai di akhir pekan ini Bu. Nanti akan saya laporkan kembali kepada Ibu Siti Aisyah untuk melihat perkembangan ke depannya bagaimana. Ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Ibu dalam waktu dekat dan insya Allah nih mudah-mudahan sesuai dengan yang Ibu harapkan yakni bisa menggali pertanyaan yang berbobot sehingga kita bisa mencapai peningkatan dalam kompetensi coaching kita ya Ibu, sama-sama harapannya. Terima kasih banyak Bu Sekar, saya juga belajar dari percakapan dengan Ibu luar biasa, alhamdulillah segera kita ketemu lagi minggu ini. Baik, langsung saja. Ya, Eh, terima Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sekar. Terima kasih kembali. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ijul. Waalaikumsalam Bu Sekar. Pak Ijul, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah, bisa ketemu lagi ya di sini. Iya Bu. Baik, Pak Ijul, dalam rangka apa nih jauh-jauh dari Cikarang menemui saya? Oh sebentar ya Bu, suaranya tidak terdengar Bu. Baik, Assalamualaikum Pak Ijul. Waalaikumsalam Bu. Alhamdulillah ya, supervisi akademik hari ini sudah berjalan dengan lancar. Iya Bu. Lalu bagaimana nih Pak Ijul setelah tadi saya lakukan supervisi? Apa saja yang dapat Pak Ijul sampaikan kira-kira dari Eh, hasil pertemuan kita hari ini? Baik Bu. Dari hasil tadi Ibu melakukan supervisi saya di kelas ya Bu ya. Ya, Mungkin Ibu sudah memperhatikan langkah-langkah yang sudah saya lakukan dalam proses pembelajaran. Tapi dalam hati kecil saya ada beberapa hal yang memang ingin saya obrolkan dengan Ibu. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kali ini saya bisa mendapatkan ide atau cara untuk uh,
mengantisipasi hal-hal yang menurut saya itu masih kurang bagi saya seperti itu. Oh iya, baik Bapak. Apa tuh kira-kira masalah yang sedang Bapak hadapi atau saat ini sedang menjadi pemikiran di hati Bapak, di pikiran Bapak? Baik Bu, kalau yang tadi Ibu sudah amati ya di proses pembelajaran saya, karena memang mayoritas murid saya adalah perempuan Ibu ya, dan pelajaran saya adalah pendidikan olahraga jasmani, di mana notabene kalau menurut saya yang saya alami gitu ya, kesulitan saya adalah pada saat memberikan materi itu banyak siswa yang kurang tertarik dengan model pembelajaran yang saya sampaikan. Mm-mm. Seperti itu, Bu. Oh baik, berarti masalah yang sedang Bapak hadapi adalah agak sulit ya membuat anak-anak itu menarik mereka agar mereka menjadi lebih semangat dalam belajar seperti itu ya Pak, kurang lebih ya? Iya Bu. Jadi intinya mah anak tuh kurang tertarik dengan pembelajaran yang saya jalankan saat ini ya. Mungkin apa dari modelnya, strateginya dan lain sebagainya. Oke, baik Bapak. Nanti selama 30 sampai 40 menit ke depan kita akan ngobrol bareng nih. Nah, dari obrolan ini saya ingin tahu apa yang ingin Bapak hasilkan dari pembicaraan kita pada hari ini. Lalu kira-kira itu dapat berdampak apa untuk Bapak dan mungkin untuk murid-murid Bapak? Baik Bu. Kalau yang saya harapkan itu, yang harapkan dari tujuan pembicaraan ini, karena kan tadi saya mengutarakan bahwa permasalahan saya adalah ketertarikan murid dalam mengikuti pembelajaran saya. Harapan saya ke depan setelah kegiatan supervisi ini, saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk memberikan pembelajaran yang menarik kepada murid agar mereka lebih senang pada saat proses pembelajaran, karena memang notabene rata-rata adalah perempuan, dimana memang kalau perempuan tuh kalau merasa tidak senang ya udah, nggak nyaman ya udah, seperti itu. Nah, jadi insightnya buat saya pun kalau memang tujuan saya sudah tercapai, saya merasa oh berarti saya sudah bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, dan insight untuk muridnya pun mereka akan merasa nyaman mengikuti pembelajaran dengan saya. Seperti itu. Baik Pak Ijul. Kalau misalnya di rate nih dari 10 sampai 100, situasi yang Bapak rasakan saat ini tuh anak-anak ya dalam proses pembelajarannya itu kurang tertariknya mereka itu di rate berapa Pak? Kalau ditarik garis 1 sampai 100 kira-kira? Ini penilaiannya untuk diri saya atau untuk murid, Bu? Untuk murid. Kalau untuk murid ya rate-nya mungkin sekitar 6 sampai 7. Oh begitu. Nah, kalau menurut Bapak yang idealnya itu berapa? Angka ideal buat Bapak berapa kira-kira? Kalau menurut pandangan saya dengan pembelajaran yang PJOK ini kan ya sebenarnya pembelajaran yang menyenangkan ini, karena anak Iya. keluar gitu. Ya rate-nya bisa antara 9 sampai 8 sampai 9 atau bahkan 10 bisa. Baik Bapak, tadi yang sudah saya dengar, Bapak ingin meningkatkan kemampuan mengajar, mungkin menggali strategi-strategi apa lagi yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran tersebut ya? Iya, betul, Bu. Baik. Kalau begitu, yang seberapa 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 banyakkah atau seberapa besarkah yang sudah Bapak laksanakan nih kemarin-kemarin sampai hari ini? Nah, sampai anak-anak tersebut itu berada di nilai 70 sampai 80. Artinya kegiatan apa saja sudah Bapak laksanakan sehingga anak nilai tingkatnya itu di angka segitu, Pak. Karena menurut saya di angka rate itu juga tidak terlalu buruk ya. Baik Bu, kalau mengapa sih saya memberikan nilai 60 sampai 70, karena saya melihat adalah pembelajaran saya sebenarnya harus pembelajaran yang menyenangkan gitu. Yang Iya. rate-nya itu harusnya 8, 9 atau bahkan bisa 10. Nah, pada saat sebelum-sebelumnya saya sudah memulai nih proses pembelajaran yang bisa menyenangkan murid, baik dari
cara saya mengajar, kemudian media pembelajarannya, terus cara saya menyampaikannya, sistem pembelajaran juga sudah saya mulai, tapi yang saya perhatikan saat ini ya tadi ketertarikan itu masih agak kurang. Nah, ketika Bapak sudah melaksanakan berbagai macam kegiatan tersebut ya, tetapi masih tetap membuat anak-anak tidak semangat dalam belajar olahraga. Nah, menurut Bapak yang mempengaruhi hal itu tuh apa, Pak? Kalau saya tarik benang lurus sih ya, dan saya amati selama ini, yang pertama yang membuat anak tidak tertarik itu faktor utama itu. Yang pertama itu pasti mereka tidak nyaman dengan kondisi sarana yang ada, satu, karena memang mayoritas kita perempuan, dimana kalau perempuan tuh kalau sedang melakukan apa-apa dilihat sama orang banyak tuh merasa malu gitu, jadi mereka tidak nyaman lah dengan itu. Jadi faktor utamanya mungkin kenyamanan pada saat melakukan pembelajaran. Yang kedua mungkin kurangnya media pembelajaran yang saya berikan, karena memang keterbatasan dari media-media yang saya miliki. Akhirnya saya mungkin ke depan ya mau membuat modifikasi alat untuk sebagai media pembelajaran yang akan saya buat nanti. Baik, Bapak. Berarti ada rasa ketidaknyamanan ya, ketidaknyamanan murid karena kebanyakan mayoritasnya perempuan. Jadi ketika melaksanakan kegiatan ada rasa tidak nyaman. Selain itu juga medianya pun mungkin terbatas. Nah, menurut Bapak, apa saja yang bisa lakukan agar kenyamanan tersebut dapat terwujud pada pembelajaran di olahraga itu? Baik Bu, yang pertama itu saya akan membuat modifikasi alat yang bisa saya gunakan untuk media pembelajaran. Itu yang pertama kali mungkin yang akan saya lakukan ini. Yang kedua mungkin membuat suasana yang nyaman gitu, dalam artian ya mungkin kita lebih memprotek anak-anak, bukan memprotek sih, maksudnya lebih menyiapkan sarana prasarana yang lebih nyaman untuk anak-anak, atau memberikan penyampaian kepada anak-anak ya. Dan apa mereka itu hanya sekedar lewat gitu, tidak menonton, tapi hanya sekedar lewat saja. Jadi memotivasi anak-anak bahwa mereka tuh tidak memperhatikan, hanya sekedar lewat saja, mungkin seperti itu. Tapi yang pertama mungkin saya akan menciptakan media pembelajaran yang bisa meningkatkan kesenangan anak. Oh, baik. Berarti Bapak sudah memiliki gagasan-gagasan ya? Iya, Nah, menurut Bapak, siapa saja orang-orang yang bisa Bapak libatkan dalam hal ini di lingkungan sekolah tentunya? Gagasan yang saya utarakan tadi membuat modifikasi alat atau media pembelajaran, mungkin yang saya ajak pertama kali yang saya ajak ya mungkin ya siswanya juga gitu loh, karena kan nanti ini bisa jadi suatu proses biar anak itu seneng nih pembelajaran ini, kita bikin alatnya sendiri, kita pakai sendiri, dan kita manfaatkan masing-masing. Itu pertama siswa. Yang kedua pasti rekan sejawat yang memang notabene nanti sama-sama menggunakan dan sama-sama mungkin sama-sama memiliki permasalahan yang sama ya mungkin itu. Yang terakhir ya top manajemen, apabila kepala sekolah melihat itu ya saya berharap bisa menambah media pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan lebih efektif lagi. Baik, Bapak luar biasa sekali. Berarti dalam kegiatan ini Bapak akan berkolaborasi dengan murid tentunya, dan tentunya dengan staf-staf yang ada di sekolah ya, kepala sekolah, guru yang lainnya. Baik, Bapak, ketika Bapak sudah memiliki gagasan yang sangat luar biasa, lalu didukung juga oleh perangkat sekolah, didukung juga oleh siswa, kira-kira nih yang akan Bapak persiapkan ke depannya itu apa saja? Yang pertama yang saya siapkan pasti kan materi apa nih yang nanti akan saya sampaikan, ya kan, materi apa yang saya sampaikan, sehingga nanti dengan saya sudah mempersiapkan materi berarti saya akan mempersiapkan modifikasi alatnya atau media pembelajarannya. Media pembelajaran nanti seperti apa, setelah saya siapkan itu nanti akan saya sampaikan ke anak. Nanti materinya ini, kalian bisa mempersiapkan media pembelajarannya ini, seperti itu. Baik, Bapak. Kalau Bapak sudah yakin dengan media-media yang akan Bapak buat nih, kira-kira
Bapak merasa keberhasilannya itu ada di tingkat berapa? Apabila ini sudah berjalan ya Bu ya, saya sih bukan mengira-ngira ini ya, saya sudah optimis ya, optimis bisa di angka 8. Oke, baik. Sudah di angka 8-nya ketika semua media-media itu sudah dikolaborasikan dengan murid dan bisa membuat itu ya Pak ya, tentunya dengan dukungan pihak sekolah. Betul. Baik Bapak, luar biasa sekali. Ternyata masalah yang sedang Pak Ijul hadapi itu ternyata Bapak sudah memiliki gagasannya. Dari masalah anak yang ternyata kurang semangat, lalu Bapak mempunyai ide membuat media-media dari, mungkin dari apa Pak medianya, bisa dari barang bekas atau dari? Bisa dari barang bekas yang sudah tidak terpakai atau dari ya, jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan dan materinya saja sih. Disesuaikan dengan materinya Pak. Baik Bapak, saya kira sudah bagus sekali gagasan-gagasan yang Bapak buat. Nanti saya tunggu perkembangan ke depannya bagaimana. Nanti akan Bapak laksanakan kira-kira kapan nih kegiatan? Saya berharap sih secepatnya setelah supervisi ini mungkin nanti saya coba untuk laksanakan gagasan ini agar pembelajarannya lebih menyenangkan lagi nanti. Baik, keren, luar biasa Bapak. Nanti saya tunggu ya Pak informasi selanjutnya, kabar selanjutnya. Mudah-mudahan dengan ide-ide cemerlang ini bisa meningkatkan semangat dari murid-muridnya Bapak ya. Baik Ibu. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Oh, satu lagi yang saya tanyakan, perasaan Bapak setelah di pelaksanaan akademik kita hari ini, supervisi akademik kita hari ini, bagaimana perasaan Kak Ijul? Baik Bu, setelah melaksanakan sesi supervisi melalui coaching ini saya merasa senang Bu, senang saya bisa berbagi, bisa saling share pengalaman, kemudian saya juga merasa nyaman karena memang di sini saya difasilitasi untuk bisa mencari gagasan atau ide yang bisa saya jalankan untuk mengantisipasi atau mengantisipasi tujuan yang akan saya capai dari masalah-masalah yang saya hadapi saat ini. Mungkin saja sih Bu. Baik, keren Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Nanti saya tunggu ya ke depannya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terus Bapak bisa menyampaikan apa saja yang sudah tadi Bapak buat program-programnya. Baik Bapak, saya izin pamit ya. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum Bu Sekar, bagaimana Bu Sekar? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah berjalan lancar. Berjalan lancar, alhamdulillah. Iya. Saya akan menyampaikan ada hasil yang sudah kita amati bersama gitu ya Ibu ya. Tapi sebelum itu bagaimana Ibu dari proses tadi, apa yang Ibu rasakan? Proses yang tadi saya rasakan adalah saya cukup senang ya karena bisa berbicara langsung dengan coach saya, lalu juga saya dapat mengetahui masalahnya itu apa, dan ternyata alhamdulillah dengan pertanyaan-pertanyaan akhirnya coach saya itu mampu menjawab atas masalah-masalah yang sedang dia hadapi, membuat gagasan-gagasan baru serta ide-ide baru. Seperti itu Bu. Baik. Jadi bagaimana Ibu menilai sendiri terhadap kompetensi yang Ibu tingkatkan tadi sebagai tujuan utama Ibu? Iya. Awalnya saya berpikir agak sulit ya, tapi ternyata alhamdulillah ketika bertemu langsung dengan coach dan tadi juga sudah diberikan pengarahan oleh Ibu Siti Aisyah, keluar dengan sendirinya pertanyaan-pertanyaan tersebut sehingga bisa menggiring jawaban-jawaban yang berkualitas juga dari coach saya. Ya, alhamdulillah ya Ibu merasa sudah bisa menggali dan membuat pertanyaan berbobot, berarti begitu ya Ibu. Bagaimana dengan rencana tadi Ibu yang Ibu buat alternatif untuk mencapai tujuan? Iya, tadi saya membuat rencana alternatifnya karena saya takut terlupa, maka saya membuat catatan-catatan kecil. Alhamdulillah saya juga sudah mempunyai catatan-catatan kecil. Nanti yang akan saya buat lebih rapi lagi, nanti akan saya laporkan untuk pimpinan saya mungkin ya.
Jadi dari hasil tadi setelah melaksanakan rencana Ibu, eh, bagaimana rasanya Bu? Ibu menilai gimana rasanya? Rasanya alhamdulillah luar biasa, mendapat pengalaman baru, bertemu dengan coach yang baru, mengetahui masalah yang sedang dihadapi di sekolahnya, dan alhamdulillah mendapatkan pengalaman baru untuk saya. Baik, saya boleh menyampaikan pengamatan saya ya Ibu. Tadi saya mengamati beberapa pertanyaan yang sudah Ibu buat untuk menggali rencana hasil ya proses supervisi yang sudah dilaksanakan gitu ya. Ibu sudah membuat beberapa pertanyaan, misalnya tadi menanyakan masalah begitu ya Ibu ya, masalah yang dihadapi, kemudian tujuan yang ingin dicapai lagi, perbaikan gitu dari rekan Ibu. Menurut Ibu, ketika membuat pertanyaan tadi, apa yang mendasari Ibu? Apa yang mendasari tindakan Ibu sehingga Ibu membuat pertanyaan-pertanyaan tersebut? Iya, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan tersebut dari jawaban-jawaban coach saya, Bu. Jadi ketika saya menyampaikan pertanyaan, coach saya menjawab. Nah, itu bisa menambahkan pertanyaan-pertanyaan baru. Jadi sebenarnya pertanyaan yang saya dapatkan itu adalah hasil pembicaraan terhadap coach saya. Iya. Apa saja Bu kekuatan dan tantangan yang dihadapi coach Ibu? Kekuatannya coach saya itu luar biasa sekali. Dia memiliki banyak sekali gagasan dan ide. Namun tantangannya itu karena beliau mengajar di sebuah sekolah SMK kejuruan yang notabene perempuan semua, dan itu menjadikan tantangan untuk dia bagaimana caranya agar pembelajaran yang dia ampuh olahraga dapat berjalan dengan baik dan anak tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan olahraga, Bu. Jadi pada intinya kekuatan atau potensinya dari coach saya ini sudah sangat bagus, hanya saja kurang memodifikasi dalam media pembelajarannya. Seperti itu saja, Bu. Baik, kita bagi berarti Ibu ya pertanyaan menjadi tadi pertama tantangannya, Ibu menggali tentang tantangannya, kemudian setelah itu Ibu membantu rekan Ibu untuk membuat rencana tindakan peningkatan seperti itu ya Ibu? Iya, betul. Iya. Untuk menggali tantangan dan hambatan tadi, Ibu menanyakan mengenai skala penilaian gitu ya Ibu ya. Mengapa Ibu? Menurut Ibu ini perlu ditanyakan? Iya, agar coach saya itu dapat mengukur kemajuannya dari awal sampai sekarang. Lalu coach saya juga supaya mampu membedakan antara pembelajaran yang sebelumnya sampai nanti pembelajaran yang akan dilaksanakan setelah mendapatkan pelatihan coaching ini. Baik, kemudian ketika menggali mengenai rencana ke depan, tadi juga Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan begitu. Apakah apa saja Bu pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan di sini? Pertanyaan saya kepada coach saya adalah siapa saja yang dapat membantu coach saya dalam membuat program yang dia baru atau ide-ide baru yang dia akan lakukan. Lalu beliau menjawab kepala sekolah tentunya, dan dia akan melibatkan murid, jadi berkolaborasi dengan murid dan tentunya dengan kepala sekolah. Selain itu juga coach saya itu juga membuat strategi dengan membuat media-media pembelajaran atau alat-alat peraga dengan barang bekas yang disesuaikan dengan tema pembelajarannya. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Jadi kita wrap up ya Ibu, bagaimana setelah kita bedah hasil pertanyaan tadi, kemudian dengan tujuan yang disampaikan oleh rekan Ibu, menurut Ibu sudah tercapai ya
kompetensi yang Ibu harapkan sejauh ini Ibu sudah puas? Alhamdulillah sudah lebih baik Bu, tapi saya tidak akan pernah puas karena saya ingin terus belajar supaya dapat menggali potensi-potensi yang tadi saya harapkan. Baik, jadi setelah ini apa Ibu yang akan Ibu lakukan? Setelah ini tentunya saya akan lebih banyak belajar tentang bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot, karena itu pada dasarnya adalah hal yang sangat penting dalam proses akademik ini ya, dalam proses coaching ini. Itu saja Ibu. Baik, terima kasih Bu Sekar Iya Ibu. atas sharingnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa kita saling mendukung. Baik Ibu, terima kasih. Saya juga senang sekali bisa bertemu dengan Ibu Siti. Ibu Siti bisa membuat saya menjadi lebih terbuka dan menjadi lebih paham dengan cara-cara membuat pertanyaan berbobotan. Terima kasih Bu Siti. Iya. Baik, saya pamit ya Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.